pertemuan kali ini kita akan masuk materi tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar itu apa? Akar yang sama-sama kita ketahui berbentuk seperti ini. Ini merupakan tanda akar. Nah, jika ada bilangan yang berada di bawah akar, bilangan yang di bawah akar menghasilkan bilangan berkoma yang angkanya tidak berurutan atau tidak mempunyai pola tertentu, maka itulah yang disebut dengan bentuk akar. Tetapi jika bilangan di bawah tanda akar menghasilkan bilangan rasional, berarti itu bukan dimaksud dengan bentuk akar. Sebagai contoh, akar 4 kita ketahui nilainya adalah 2. Akar dari 16 sama dengan 4. Dan sedangkan akar dari 2, jika kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya akan didapat 1,414213 dan seterusnya. Dan akar 15 masih menggunakan kalkulator, kita akan menghasilkan 3,87298 sekian. Nah, dari sini nampak perbedaannya. Jika akar 4 menghasilkan bilangan rasional, akar 16 menghasilkan bilangan rasional, sedangkan akar dari 2, akar dari 15 menghasilkan bilangan yang mempunyai koma tak hingga atau disebut bilangan irasional. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan atau bentuk akar. Jadi, antara 4 tanda akar ini yang merupakan bentuk akar adalah akar 2 dan akar 15. Jadi, jika didefinisikan, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Sebelum kita menyederhanakan bentuk akar atau mengoperasikan bentuk akar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa aja sifat-sifat operasi bentuk akar. Jadi, sifat-sifat operasi bentuk akar. Oke, yang pertama adalah di mana akar dari berpangkat n, a pangkat n itu akan sama dengan a. Contohnya, akar dari pangkat 5 dari 32 akan sama dengan akar pangkat 5 untuk 2 pangkat 5, maka menghasilkan 2. Sifat yang kedua, akar berpangkat n untuk bilangan a dikali b akan sama dengan akar berpangkat n untuk a dikalikan dengan akar berpangkat n untuk
B. Contoh, akar 36A. Maka kita bisa menulisnya menjadi akar 36 dikali dengan akar A, dimana akan sama dengan akar 36 itu adalah 6, akar A tetap akar A. Nah, sifat yang ketiga, ini perkalian berarti berlaku juga untuk pembagian. Akar berpangkat N untuk A dibagi dengan B akan sama dengan akar berpangkat N A dibagi dengan akar berpangkat N untuk B. Contoh, akar pangkat 3 untuk 8/1000, maka akan sama dengan akar pangkat 3 untuk 8, akar pangkat 3 untuk 1000. Nah, menghasilkan 2/10. Yang terakhir, sifat bentuk akar, di mana akar ganda ya, akar berpangkat N, lalu lagi ada bilangan yang diakarkan berpangkat N A, maka hasilnya akan sama dengan M kali akar berpangkat M dikali N untuk A. Contoh, akar 3 akar 32, maka ini akan sama dengan akar pangkat 3 dikali 2 untuk 32 sama dengan akar pangkat 6 untuk 32. Kita masuk ke dalam menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat kita sederhanakan dengan cara menggunakan sifat yang kedua, di mana bilangan tersebut kita pecah menjadi dua bilangan atau perkalian. Yang satunya bisa kita akarkan, yang satu lagi yang tidak bisa kita akarkan. Seperti contoh sifat kedua. Nah, di sini akan dicontohkan adalah akar 50. Akar 50 kita ketahui bisa pecah menjadi akar 25 dikali 2. Kenapa kita pilih 25? Karena 25 itu bisa kita akarkan menggunakan sifatnya tadi ya. Maka akar 25 dikali dengan akar 2, didapatlah akar 25. 5 dibagi dengan akar 2. Jadi syarat untuk menyederhanakan bentuk akar itu, kita harus memecah bilangan ini menjadi 2, yang mana salah satunya itu bisa kita akarkan. Jadi tidak harus kedua-duanya bisa diakarkan, hanya salah satu yang bisa diakarkan. Untuk mengoperasikan bentuk akar sama seperti aljabar, di mana kita bisa menjumlahkan dan melakukan pengurangan jika akarnya sejenis. Jadi kalau akarnya
berbeda, kita tidak bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan. Contoh, akar 4 akar 5 ditambah 3 akar 5, kita selesaikan, kita keluarkan 4 dan 3, maka didapatlah 4 tambah 3 dikali dengan akar 5, yaitu 7 akar 5. Juga berlaku pada pengurangan. Jadi jika dituliskan dengan rumus, kita tulis A akar N ditambah B akar N akan sama dengan A tambah B dikali dengan akar N, atau A akar N dikurang dengan B akar N akan menjadi A dikurang B dikali dengan akar N. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, bagaimana untuk perkalian bentuk akar? Untuk perkalian bentuk akar, kita langsung bisa mengalihkan bentuk akar tersebut meskipun bentuk akar tersebut berbeda atau tidak sejenis. Contoh, akar 3 dikali dengan akar 2 akan sama dengan akar 6. Langsung kita kalikan saja. Atau contoh lainnya, 5 akar 2 dikali 7 akar 3, ini akan sama dengan yang bilangan dengan bilangan kita kalikan, sedangkan akar dengan akar, sehingga didapat 5 dikali 7 35, akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Sedangkan untuk pembagian bentuk akar, kita lebih cenderung mengenal sebagai merasionalkan bentuk akar, karena bilangan yang dibagi dengan bentuk akar kita harus rasionalkan. Tidak boleh bilangan atau bentuk akar itu berada di bawah atau sebagai penyebut. Contoh, jika ada bilangan B dibagi dengan akar A, maka kita menyelesaikannya dengan cara mengalihkan bilangan berikut ini dengan penyebutnya. B akar A kita kalikan dengan akar A per akar A, mana hasilnya akan menjadi B akar A per A. Atau yang kedua, kita ketahui biasanya B per A ditambah akar C, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara B A ditambah akar C kita kalikan dengan lawan dari penyebut itu, yaitu A dikurang akar C per A dikurang akar C. Didapatlah hasilnya menjadi B dikali A, AB kita tulis B dikali min akar C min B akar C dibagi dengan, karena ini perkalian positif dan negatif, maka hasilnya akan sama A kuadrat dikurang dengan C. Begitu juga
untuk tambah. Jika di sini kurang, maka di sini harus menjadi tambah.